Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahdania dari kelas 1A D3 Administrasi Niaga dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk membuat video ini yang bertujuan untuk menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang berjudul Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah komunikasi bisnis. Langsung saja, yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama itu pengertian administrasi negara, pengertian administrasi niaga, dan yang ketiga itu perbedaan pokok administrasi niaga dan administrasi negara. Keempat itu pembagian ilmu administrasi. Jadi langsung saja pembahasan yang pertama itu tentang pengertian administrasi negara. Menurut Johann M. Pfeffer dan Robert V. Pestus dalam buku yang berjudul Public Administration, mengemukakan administrasi adalah pelaksanaan kebijakan negara yang telah digariskan oleh badan-badan politik yang representatif. Dan menurut ahli yang kedua, yaitu Leonard Dwight, dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Study of Public Administration, mengemukakan administrasi negara terdiri atas semua atau seluruh aktivitas atau kegiatan yang bertujuan pemenuhan atau pelaksanaan kebijaksanaan negara. Jadi dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah proses kerjasama dari seluruh aparatur negara berdasarkan garis-garis besar yang telah disepakati bersama untuk tujuan sebuah negara. Jadi administrasi negara bertujuan untuk mengelola semua yang terjadi di lingkup negara. Langsung saja yang kedua, yaitu pengertian administrasi niaga. Menurut Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmosuditjo, dalam buku yang berjudul Administrasi Negara atau Business Administration, adalah suatu pengertian yang mencakup dua pengertian menjadi satu. Jadi administrasi niaga adalah administrasi daripada suatu organisasi niaga secara keseluruhan. Bila mana organisasi niaga tersebut merupakan perusahaan, maka administrasi niaga tersebut dijalankan oleh direksi daripada perusahaan. Jadi kalau misalnya administrasi niaga ini merupakan perusahaan, maka yang menjalankannya adalah direksi dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu administrasi niaga adalah administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan atau bisnis objektif. Dalam pengertian ini, administrasi niaga tersebut dijalankan oleh setiap manajer dalam suatu organisasi niaga atau organisasi bisnis. Jadi dari kedua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi niaga adalah proses kerjasama dari kelompok orang untuk mencapai keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Langsung saja yang pokok pembahasan ketiga tentang perbedaan pokok antara administrasi negara dan administrasi niaga. Yang pertama itu faktor tujuan. Jadi administrasi negara bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat atau kemakmuran seluruh rakyatnya dalam suatu negara. Sedangkan faktor tujuan oleh administrasi niaga yaitu
mengusahakan keabadian kelangsungan hidup organisasi melalui keuntungan. Itu tujuannya. Yang kedua itu faktor motif. Kalau administrasi negara dalam proses pelaksanaan kegiatannya, dia itu bermotif pemberian servis yang efisien, ekonomis, dan seefektif mungkin kepada setiap warga yang harus dilayani. Jadi, kalau administrasi negara, yaitu dia sifat motif pelayanannya itu untuk seluruh warga. Sedangkan administrasi niaga bermotifkan dia itu mencari keuntungan atas modal yang ditanam. Yang ketiga itu sifat pelayanan. Administrasi negara berkewajiban melayani seluruh warga negara. Sedangkan administrasi niaga dalam memberikan pelayanan sering membedakan sifat servis yang diberikan karena untuk mencari keuntungan. Jadi maksudnya itu administrasi niaga dia itu sifat pelayanannya hanya untuk pelanggan dalam organisasinya tersebut, dan dia itu untuk mencari keuntungan. Nah, yang keempat itu sifat. Nah, yang keempat itu wilayah yurisdiksi. Kalau administrasi negara mempunyai wilayah kekuasaan yang luasnya itu sama dengan wilayah negara, sedangkan administrasi niaga itu tidak mempunyai wilayah kekuasaan, tetapi hanya ada wilayah operasional, maksudnya wilayah yang untuk organisasinya saja. Nah, yang kelima lagi yang membedakan yaitu kekuasaan. Administrasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan, sedangkan administrasi niaga mempunyai kekuasaan tergantung pada besarnya modal yang dimiliki serta kemampuan untuk memanfaatkan hasil kemajuan di bidang teknologi. Wilayah politik. Administrasi negara dan seluruh aparat dan personilnya sebagai abdi dari rakyat berorientasi tidak memihak, tetapi dia berdiri di atas semua golongan, aliran, dan lapisan yang berada di dalam masyarakat. Jadi kalau administrasi negara itu dia tidak memihak, sedangkan administrasi niaga itu menjalankan politik yang secara memihak. Nah, karena hanya untuk pelanggan, jadi kalau cara kerja administrasi negara dia itu lebih lambat dibandingkan dengan administrasi niaga. Karena administrasi negara itu harus punya sifat legalitas. Sedangkan administrasi negara itu kegiatan-kegiatannya lebih sering didasarkan pada kompetisi. Maksudnya kompetisi di sini yaitu kompetisi antara perusahaan lain dengan perusahaan kita untuk mendapatkan pelanggan. Nah, pokok pembahasan yang keempat itu pembagian ilmu administrasi. Yang pertama itu menurut ahli Ye Wayong dalam bukunya Fungsi Administrasi Negara, membagi ilmu administrasi dalam ruang lingkup, yaitu ilmu administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan ilmu administrasi niaga adalah keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang atau jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut di tangan konsumen. Yang kedua, menurut ahli
S.P. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi membagi ilmu administrasi dalam dua bagian besar. Yang pertama itu administrasi negara, yang terdiri oleh manajemen, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, office management, leadership, dan filsafat administrasi. Nah, yang kedua itu administrasi privat atau niaga, yang terdiri atas manajemen, manajemen produksi, industrial relation, business education, traffic management. Dan menurut ahli yang ketiga, De Liang Ji, beliau merinci ilmu administrasi dari dua sudut, yaitu A. Yang pertama, berdasarkan unsur-unsur administrasi, yang terdiri dari ilmu administrasi, ilmu manajemen, ilmu komunikasi, ilmu administrasi kepegawaian, ilmu administrasi keuangan, ilmu administrasi perbankan, ilmu tata usaha, dan ilmu hubungan masyarakat. Dan yang kedua itu administrasi menurut lingkungan, suasana, dan tujuan. Yang pertama itu ilmu administrasi negara, seperti administrasi kepolisian, administrasi militer, administrasi pengadilan. Dan yang kedua itu ilmu administrasi perusahaan, yang terdiri dari administrasi penjualan, periklanan, kepasaran. Dan yang ketiga itu ilmu administrasi sosial. Jadi kesimpulan pembahasan saya, yang pertama itu administrasi negara adalah proses kerjasama dari seluruh aparatur negara berdasarkan garis-garis besar yang telah disepakati bersama untuk tujuan negara. Dan yang kedua itu administrasi niaga adalah proses kerjasama dari kelompok orang untuk mencapai keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Yang ketiga itu perbedaan pokok administrasi negara dengan administrasi niaga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor tujuan, faktor motif, sifat pelayanan, kekuasaan, dan wilayah yurisdiksi dan cara kerjanya. Yang keempat itu pembagian ilmu administrasi secara rinci dapat kita lihat melalui pendapat para ahli. Jadi itu tadi video penjelasan saya tentang makalah yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.